Mengerikan sih, bahkan dari segi kalkulasi damage dan juga dari segi timing. Dia tahu banget gimana caranya untuk menghindari serangan daripada seorang Cakim, walaupun dia udah punya 2 Legend Sword yang tadi barusan udah dijadikan ke arah Blade of Despair. Dan Turtle ini udah kayak Turtle kedua kayaknya bakal jadi rebutan gak sih? Didi udah ngambil nih dari purple Turtle. buff-nya. GPX udah siap di area Turtle. Jadi kemungkinan besar ini akan ada kontes. Yes, dan sama-sama level 7 kali ini LJ juga lebih berhati-hati kali ini. Apakah bakal langsung melakukan ejektornya? Enggak kayaknya. Masih mau main santai aja. Didi juga sudah mulai hadir, melakukan setup terlebih dahulu ke arah bagian Turtle yang selanjutnya. Kali Turtle yang kedua, siapa yang akan mengamankannya? Federal Aspect dibuka. Didi dengan satu Venom Execution dan bahkan langsung mendapatkan point kill. Dan masih belum ada point kill juga ternyata. Sekarat saja dari Cakim dan LJ. Tidak mau terlalu ngambil resiko dari kedua belah tim, tidak ada korban jiwa. Super nice banget dari keduanya, sama-sama bisa mundur tapi Ando dalam bahaya. Wings by Wings dikeluarkan untuk menyelamatkan dirinya. Muncul tiba-tiba di area tengah, rotasi terus-menerus, memberikan pressure satu sama lain. Dan ini menit kelima sama-sama 2 point kill, tapi EVOS lebih superior dari sisi networknya. Ya, Dari tadi ya. karena mereka juga punya Lancelot. Lancelot. Lancelot yang licin buat bisa nyebrang lah crossing jungle-nya. Dan juga bisa dapetin objektif dengan cepat. Turtle dapet, satu turret di bawah juga udah digeradak, udah diratain. Tadi sih ya, Venom Execution, retry. Itu kalkulasinya benar-benar setinggi itu berarti damage-nya. Dan untuk sekarang Ray mau nggak mau harus nungguin setup dari teman-teman EVOS Icon-nya sendiri sih. Karena mereka punya Matilda di sini. Ini bakal jadi keuntungan harusnya. Mulai satu persatu dari turret GPX tergerogoti. Di mana ada Cakim, kayaknya di situ harus banyak yang ngedefense gak sih? Ngehentiin usahanya untuk melakukan threat, ngeras ke turret terus, dan GPX terlantar pasti pula melakukan gerakan dari Fredo Cute-nya. Maju ke arah depan, langsung bertemu dengan LG sementara. Dari teman-teman GPX sudah bersiap juga untuk melawan keterisiasi dan Falling Star untung dari 2 member dari tim EVOS. Ini belakangnya dihentikan. EVOS memilih untuk mundur kah? Karena Pendragon di area depan seorang diri. Masih belum mau lebih, tapi Didi udah mulai hadir. Rinasmi terkena Thornburst yang lumayan sakit sekali. 2 bar HP hilang tiba-tiba. Dan lihat di sisi lainnya LJ juga mencoba untuk menjemput dari sisi di bagian kanannya. Udah ready di bagian rivernya. Mereka mundur sih, semuanya memperhitungkan damage dengan sangat baik. Gak ada yang mau overcommit karena ini adalah game yang ketiga. Betul. Udah gak punya nyawa tambahan lagi. Betul, dan juga dari EVOS ya. Di sini mereka benar-benar mengendalikan hero mereka dengan baik banget. Dari pola permainannya, mereka punya Lancelot ya udah kita maksimalkan Lancelotnya sedemikian rupa. Ya tapi ejector dari LG masuk ke area depan. Ando gak bisa memberikan damage lagi. Dengan Falling Star pun karena lini belakang dari EVOS dikejar. Tapi bad miss begitu sakit. Sanguin Glow tidak di area yang benar. Tapi Rinasmi tak akan bisa kabur dengan crack benar-benar dilawan oleh Pendragon. Mau kemana Rinasmi pun hilang dan tumbang. Dari belakang crossbow. Oh tank Glowkun masih bisa selamat. Gak ada yang bisa ditumbangkan oleh tim GPX. Maju ke area belakang, Awat yang dalam masalah. Thornburst terakhir menutup Awat Super Supriyadi. Begitu pula dengan Fredo Cute. Hilang semua, sementara Cakim. Oh my god, Cakim out of nowhere. Dia melakukan push di arah bottom lane. Dia benar-benar ngepress banget dari bagian base turretnya yang tersisa. Di mana Undersword sudah menjadi bonusnya di menit yang ke-7 kali ini. Dan Ray, dia pun sedikit kebingungan apa yang harus dilakukan oleh teman-temannya. Juga GPX termakan di area top lane, tapi di bottom lane-nya digerogotin dari segi turretnya kali ini. Ya. Dan kita lihat untuk replay tadi apa yang terjadi sebenarnya. Karena untuk di atas sini Rinasmi harus terkena grab-grab. Dan semua sudah dikeluarkan oleh one ya. Oleh Wattnya, source skill-nya kepake. Dan bottom lane-nya itu bebas banget. Cakim dia sendirian di bottom lane-nya. Dia jalan, dia cuma nganterin untuk minionnya. Ray-nya gak mau ikut-ikutan. Ya, dan untuk fight-nya besar itu bisa kuat karena ada glue tadi. Glue-nya yang naik ke atas dengan split grab-nya. Dia nge-reset lagi cooldown-nya, dia naik lagi. Tadi ada 2-3 orang yang kena. Dan itu susah banget ya kalau ngelihat. Dan untuk fun fact-nya teman-teman semuanya ya. Ini LJ pernah satu tim dengan Watt. Udah lama banget. Udah lama banget. Bahkan timnya udah ganti nama ya sekarang ya. Udah gak ada. Bahkan kalau mau tambahin fun fact lagi sebenarnya. Coach-nya LJ juga adalah mantan timnya juga. Wow. Betul. Ya. Jadi ini adalah pertandingan antara Watt versus LJ dan juga G. Atau 4 namanya. Wow. Namanya dalam peperangan ya, kadang kawan, kadang lawan. Tapi tentunya semuanya memberikan yang terbaik. Profesionalitas. Profesionalitas dan tim GPX
mereka dalam kondisi yang agak sedikit terhimpit. Apapun yang mereka lakukan, trading dari EVOS tuh lebih banyak. Betul. Iya, dari segi point kill, turtle objektif, bahkan dari segi turret sih. Itu yang nggak paling adil tuh turret soalnya, Bre. Popol kupanya Cakim gak boleh dilepasin. Wah, itu sih makan banyak banget ya dari tadi. Dan lihat di arah bottom lane-nya apa yang akan terjadi kali ini. Wattnya ternyata terculik tiba-tiba Hando. Juga bakal dikejar Silting Eagle sendirian di depan. Fredo Kitty apa yang dia lakukan? Mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi ternyata Ray-nya juga terjebak. Ternaiki oleh split dan grab ke Pendragon begitu saja. Tazidinya mendapatkan triple tiba-tiba. Dan 4 harus hilang dari teman-teman GPX. EVOS Icon mengamuk di arah bottom lane. Wow, bermain dengan sangat rapi. Disiplin yang sangat baik. EVOS juga dari belakang. Terusnya gak kena, tapi Ando terbang ke area manapun tak bisa. Terlalu sakit. Tak bisa ditahan. Awan Supriyadi mencoba melawan defense seorang diri. Tapi base-nya akan dalam masalah. Awan tumbang. Dan begitu pula dengan base milik tim GPX. Dejavu sih. Popol Kupa bottom lane. Ditabrak 1 kali team fight. Tersisa 4 hero. 1 hero menahan sendirian tapi ya tidak bisa berbuat banyak. Aku suka banget sih sama dua tim ini. Kalau aku ngelihatnya skenario seperti ini. Kalau aku skenario ngelihat dari Lancelot. Aku selalu nge-mention kan Lancelot. Kenapa dia menjadi hero yang mengerikan? Ya karena pasifnya dia 30% nambah damage-nya. Ini bakal berpengaruh ke apapun juga kan. Tonrosnya lah, base damage-nya lah. Dan dia cepat banget, dia susah untuk ditangkap. Iya. Iya kan? Dia cepat buat nge-clear Sedikit creep-nya. Dejavu saya. Dia bisa ngepok terus kabur lagi. Dan ini permainan yang cepat banget diperagakan oleh EVOS Icon. Dan mereka Gak ada ruang gerak, Popol Kupanya juga kaya banget tuh. aku suka banget kayak mereka udah punya job dari dua tim ini ya. Saling belajar dari game sebelumnya. Kayak dari GPX belajar dari game yang pertama. Di game yang ketiga ini EVOS belajar dari game yang kedua. Oke, Fredo masih memainkan hal yang sama. Iya. Coba main Matilda galak-galakin. Ya udah, dilawan aja. Ditahan semuanya. Jadi mungkin semua hal yang udah di-plan oleh tim GPX nggak bisa bekerja dengan baik. Matildanya nggak dapat apa-apa. Lalu habis itu juga dari segi Ray-nya laningnya. Ray-nya ketangkap sama Pendragon. Tiba-tiba lagi split grab. Ya udah tinggal ayo mau kemana. Ya dan ngelihat mana sih? dari komposisi untuk GPX sendiri ya, mereka agak sulit nanti untuk berhadapan dengan Glue sebenarnya. Iya. Glue-nya ini bakal jadi PR di late game. Gak ada yang bisa nge-instant, nge-burst down Glue-nya langsung tuh. Maksudnya Esmeralda masih Stardust Dance, masih ticking damage. Parsia gak bisa, dia langsung split. Jadi susah. Mau nunggu apa ya? Nunggu miss kena grab-grabnya itu. Betul. Terus kayak nggak ketarik gitu kan. Dan posisinya jadi merugikan bagi Rinasmi sendiri paling. Ya, dan kita lihat untuk item build-nya, dimana hanya diberikan 2 kill saja untuk GPX. Tas kali ini kembali bersinar dia. War X ada di sana, Endless dan juga Hunter Strike. Dan Lancelot-nya sekali lagi belum pernah ke pick off sama sekali. Cakim juga bahkan sebagai PT Bongkar Turret Nasional ini ya. Duta Bongkar Turret bahkan. Duta BOD, Demon Hunter Sword. Yes, bisa ke Melvic Roar. Ya dia udah punya Legend Sword ya. Iya. Atau dari siapa nih? GPX gak ada yang jadi sih, berat. Watt menurutku tadi udah bagus banget dia mainnya, bahkan dia berani ya. Dia berani buat dive in ke depan dengan Inspire yang dipakai tadi. Dan sempat untuk memecahkan 1 buah weakness point dan crossbow of tank-nya juga aktif. Teman itu permainan yang beresiko kalau diulangi secara terus-menerus. Mungkin ini gak sih Om, kayak ketutup juga jalannya Ando dengan kehadiran dari LJ. Karena kan kita tahu ya, kalau Varsha rotasi itu mau gak mau dia gak boleh terkena efek CC atau crowd control gitu loh. Tapi dengan kehadiran dari LJ, ejectornya itu kan kayak memberikan efek CC yang luar biasa kan. Jadi kayak dia gak bisa, dia gak bisa jalan dengan bebasnya gitu. Kayak mau masuk rumput, worry, takut. Tiba-tiba terculik gitu atau terkena tonros. Satu lagi sih sebenarnya dari Parsia, dia butuh satu hero yang bisa nahan dulu di depan sambil Feather Airstrike-nya kena. Dan kita tidak melihat kapabilitasnya ada di GPX. Jadi hanya berharap untuk Rinasmi datang, dan Rinasmi pun ini adalah explainer. Berarti lebih ke arah Ando yang harus jalan terus-terusan. Kalau Fredo dengan Matilda, udah otomatis dia nggak bakal stay di satu tempat. Karena untuk menerima semua damage itu nggak mungkin, apalagi berhadapan dengan Lancelot. Lancelot dengan segala burst-nya, puncture-nya, phantom-nya, juga dengan Town Rush-nya. Itu cepet banget untuk meltdown siapapun yang ada di areanya dia. Jadi beratnya dari GPX tadi adalah mereka gak punya badan di garis depan. Dan itu karena gak punya badan di sana, mudah untuk Tas ngelompat ke belakang, mudah tadi untuk LJ bisa masuk dengan ejectornya. Ya, rotasi mereka juga cepet banget. Siapapun yang kelihatan di lane, mereka sigap untuk ngegerebek. Dan kalau dari post game-nya sendiri,
The Rich Guy udah pasti tas Didi yang gak keganggu, 882 gold per menit. Carry-nya pun tas Didi, damage-nya gede, dia ngedapetin 7 poin kill dan berapa assist. Semuanya masuk ke arah tim GPX. Ya, dengan Efek bola salju juga sih. ya snowball ya. Sama Lancelot juga efek bola salju, tapi ya kayak yang aku bilang tadi kan, kalau ngelepasin Lancelot itu harus udah siap menerima resiko kalau seandainya kita akan berhadapan dengan hero yang punya snowball effect yang lumayan cepat daripada Roger. Iya. Dia kayak tinggal diadu aja, tapi hanya gara-gara satu momen, game yang tadinya classy match banget tidak menyentuh ke angka 2 digit killnya, Tiba-tiba. menyentuh ke angka 2 digit. Iya, tiba-tiba cepat juga lagi Bang. Gara-gara damage turretnya ini. Makanya aku kemarin sempat bilang kan, ini mungkin bisa direkomendasikan satu title lagi, Building Destroyer gitu. Building misalkan. Destroyer. Jadi kelihatan gitu loh, apa efek dari si para speed pusher ini terhadap sebuah turret dari segi damage-nya. Popol Kupa ya tadi ya buat si Cakim. Jadi memang ya karena memang secara power ya EVOS ini mereka bisa nahan 4 tadi. Jadi memudahkan banget untuk Cakimnya tinggal nge-split aja. Dan momen ketika Cakimnya, landingnya itu diwarin, ternyata Menang. menang. Ya, makanya aku bilang kan, aku kayak deja vu om. Kayak sebuah final, Coba final. Iya iya iya. ya kan? Tapi EVOS mereka dengan hero kayak gini bisa banyakin main. Mereka mau dibawa early udah ada Lancelot, mau late game ada Cecilian, Betul. mau fokus ke turret ada Cakim. Jadi fleksibel banget sih untuk gameplay dari EVOS. Mereka nggak perlu panik, sedangkan dari kita lihat ini menit 10 kelar dan cepet Dan- banget sih. Ini tercepat kita sih harusnya 10.04 ya. Dari segi game ya, dari segi game. Tapi gak tahu nih, biarkan Mimin kita yang menghitung di belakang. Tapi match MVP